gitu kan. Yang tadinya sering nakal atau apa kan gitu kan. Nah, jadi dari sepeda kok enak ya. Iya. Enak makan, enak bersilaturahmi. Itu bener itu. Betul. Enak makan, Betul. ceria aja gitu hidup. Ceria. Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di channel gua Reinhard Ramadan di Art21 Channel, bro. And today is gonna be fucking great day. Kemarin lu udah lihat yang VCS ya, cewek-cewek seru, cewek-cewek pargo, cewek-cewek goyang, ya. Karena sebelumnya udah nontonin Dajjal, ya. Sama Pak Haji sama Babe Ali udah ngomongin Dajjal segala macem, Indigo. Akhirnya gue bikin video buat refreshing. Orang kedatangan temen, kedatangan saudara yang jauh banget nih men. Maksudnya dari Bandung ke Banten. Ada Om Ipan. Oke, jadi Om Ipan baru nyampe nih dari Bandung dan langsung dibajak buat cerita-cerita tentang sepeda dan juga tentang ngebahas nih yang di belakang nih ada badai. Nanti juga ada chapter-chapter lainnya yang bakal diceritain. Oke, gue ingetin lagi buat kalian semua jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like and share ya. Oke, diskusi komunitas acara baru di channel gue. Jadi abis ini juga bakal banyak lagi komunitas lain yang bakalan dateng, ya kan, buat ngumpulin anak muda yang kreatif gitu. Karena kan dari komunitas munculnya anak-anak kreatif. Betul. Oke, yang pertama awal mula nih Om Ipan nih bersama Badai itu gimana tuh? Badai asal mulanya sih cuman sekedar label untuk jualan kaos. Awalnya itu kaos yang dulu kan ada Sepeda Mini Indonesia. Iya. Nah, dengar kalau misalnya bikin kaos nih itu harus punya ada nama chapter. Dari situ Badai lah masuk. Badai itu namanya Bandung Punya Gaya. Yui. Jadi, Bandung punya gaya nih coy. iya, semua harus gaya. Yui. Gaya hati kan, Nah, gitu kan. itu benar. Gaya silaturahmi. Benar kan? Yang utama gaya silaturahmi. Gaya silaturahmi kan kalau kata orang Sunda itu batur jadi dulur. Sedulur itu. Kabeh dulur. Apapun sepedanya kita semua saudara. Sepenting sedulur. Betul. Dari awal itu tahun 2019 Iya. bulan Juli kalau nggak salah kita ketemu dengan Mas Hafid ya. Dia suka ngedesain. Mas Hafid suka ngedesain. Desain. Terutama kaos ini juga nih Om. Ya, iya ini. Yoi. Keren kan nih. Yoi, ada foto Om Ipan tuh. Depan itu sama betul. R2 tuh bisa di sini nanti kita. Sebetulnya saya juga ikut di sepeda mini atau federal ataupun ontel. Iya. Itu awal mulanya tujuan saya pingin sehat. Tujuan awal mula Pingin sehat, banyak saudara gitu kan. Terus kata Presiden SMB, lu bikin happy. Bikin apa? Bikin happy Benar, happy. Happy. Kalau dari happy kita akan bahagia. Benar. Kata Presiden SMI. Siapa tuh Presiden SMI? Om Dodi, Andrianis Om Dodi itu dari Jakarta. Yaitu kita pegang dari Om Dodi karena dari situ kita Badai itu berangkat ya awal mulanya seperti itu. Okay. Label, terus perjalanan. Awalnya sih ya itu seperti itu. Awalnya dari cetak baju ya. Cetak baju itu diharuskan harus ada nama chapter. Nah tadi SMI itu apa Om? Sepeda Mini Indonesia. Awalnya itu. Iya, itu dulu 2018. Itu kalau nggak salah itu Om Dodi, ada Kang Asep juga. Yang saya tahu Om Pujo juga ada itu yang saya tahu. Dari situ awalnya tahun 2018 saya nggak ikut. Cuman saya pinginnya kan sendiri aja, gitu kan. Yang tadinya sering nakal atau apa kan gitu kan. Jadi dari sepeda kok enak ya. Enak makan, enak bersilaturahmi. Itu bener tuh. Betul. Enak makan, betul. ceria aja gitu hidup. Ceria. Tapi ada aja lah yang seperti itu. Tapi nggak usah lah. Itu sekedar cuman bumbu gitu kan, cuman bumbu. Tapi karena banyak temen juga orang bisa bikin happy kan. Betul. Makanya dari sepeda mini atau sepeda apapun
yang tadinya rongsok itu karena kreativitas dari mulai pemuda maupun yang udah Tua mau gitu. pemula mau tua gitu kan, itu dibikin keren gitu sepeda itu. Yang kata Om Rios itu juga dari Minitek Nusantara, itu barang goib katanya gitu. Barang goib. Barang goib karena Ntar dulu, kok bisa barang goib? barang goib itu barang langka gitu kan. gitu. Barang langka dibikin keren. Itu dibikin bener-bener keren lah. Yang dari rongsok yang harganya cuman berapa 100 perak, itu sekarang bisa ngangkat para rongsoker. Nah, itu bisa sampai Bisa jutaan juga ya? Enggak juga sih. Ratusan ribu. Lihat bahannya seperti itu. Itu dari mulai rongsok, kreativitas itu akan menghasilkan ya sepeda-sepeda mini ataupun sepeda apapun yang punya nilai jual juga. Betul. Nah, kalau yang nilai jual itu biasanya merek-merek apa tuh, Kang Ivan? Awal mulanya sih dari Ponik ya. Ponik. Itu dulu ramenya Ponik. Kesini yang kata om-om yang lebih paham lah terhadap sepeda mini itu ada yang namanya Bridgestone. Bridgestone. Wimcycle masuk gak? Wimcycle masuk, Wimcycle juga masuk. Terus ada namanya Apollo United itu yang baru kesini. Apollo, Bridgestone, terus ada namanya Deki Lotus. Terus ya mungkin saya juga masih tahap belajar untuk mana sih yang barang-barang goib yang saya tahu cuma mungkin Bridgestone ya. Itu batangannya ya, Batang sama poreknya aja itu harganya udah luar biasa. Gitu kan. Napoli, Apollo, Deki, Esad gitu. Terus tapi itu barang-barang kan Relic. Kan barang-barang itu kan barang-barang tua ya. Terus kita menemukan biasanya kan di rongsokan. Betul. Ya kan? Terus kita ambil, kita perbarui, terus kita rapikan menjadi yang bagus ya. Iya. Dan harganya pun bisa tinggi ya. Betul. Pak Tarzan dibilang goib ya. Berarti contohnya kayak blazer deh. Bukan, barang-barang goib itu barang langka. Yang langka maksudnya. Barang langka. Yang orang nggak produksi tapi diproduksi sendiri gitu kan. Bukan diproduksi sendiri. Jadi dirapikan lagi. Barang itu barang goib, barang yang langka yang mungkin tidak diproduksi lagi. Tapi restorasi lagi. Betul. Jadi batang itu udah betul-betul batangnya udah bagus gitu kan. Kalaupun misalnya ada yang kalau kata Sunda songhek gitu kan. Tapi karena kreativitas mereka itu bisa disulap jadi sangat luar biasa. Seperti itu. Luar biasa. Ngangkat banget rongsoker ya. Iya, longsoker itu kata Om Dodi, kita semua bisa mengangkat longsoker itu yang dari belinya 100 perak bisa sampai 500.000. Itu juga saya belajar dari Bang Sony. Bang Sony itu dari bajigur. Apa tuh bajigur tuh? Bajigur itu berbuat kebajikan daripada lu nganggur. Mantap. Gitu. Keren tuh. Iya, bener. Keren banget tuh bajigur tuh. Itu bajigur. Saya juga pakai baju bajigur karena apa? Dengan kalimatnya itu keren lah. Unik ya. Unik, keren, betul. Gitu. Kayak kata-kata motivasi, word of affirmation kalau kata anak zaman sekarang. Betul, makanya saya terinspirasi dari Bang Sony juga ada yang Bang Sony. Bang Sony itu dulu ontelis lah. Ada juga namanya Koba juga ada komunitas ontel Batavia. Jadi ontel itu tidak apa namanya? Nah, ontel ini kan langka, Om. Betul, tapi tidak merasa minion atau apapun nggak boleh ikut ontel. Kita enggak, kita semua untuk menjalin tali silaturahmi, sepeda apapun kita semua bersaudara. Yang kayak Ivan ya, yang kita tahu ya, selama ini kan yang kita perhatikan yang mungkin di TV ya, itu kan selalu mereka yang ontel awalnya ya, ontel gitu. Wah, menarik juga nih ya, saya lihat. Terus banyak di Serang juga ada beberapa komunitas ya. Lowrider. Cuma tidak boom, ya kan, tidak boom gitu kan. Nah sekarang timbullah BMX, terus komunikasi BMX. Sekarang timbul lagi
Kang Ivan yang mendirikan yang minian yang di Bandung sampai akhirnya se-Indonesia ya termasuknya ya. Termasukin se-Indonesia ya? Enggak. Salah. Gimana, Jadi yang mendirikan untuk sepeda mini bukan saya. Oh. Tapi tim dari kreativitas dari saudara-saudara setanah air. Jadi gitu. saya pribadi masih dalam tahap belajar. Dalam tahap belajar. Kalau dibilang suhu, wah luar biasa suhunya masih banyak lah. Banyak ya. Bisa saya sebutkan juga satu-satu. Bisa kayak Bang Sony itu kan. Terus ada yang lainnya juga ada. Itu ada kalau dari Bandung itu kalau nggak salah itu dari Semi BF. Semi BF. Ini lucu nih kata-katanya Semi BF. Semi BF itu sepeda mini Badung Funky yang diperakasai oleh Benny Kinanti Custom. Dia juga bikin rak juga bikin. Itu dari kreativitas yang tangan luar biasa. Bukan kebutuhan, bukan, tapi dia menciptakan untuk seni. Kreativitas itu sendiri. Nah. Jadi sekali lagi saya bukan yang mendirikan, tapi saya yang menikmati gimana caranya sepeda mini itu sebetulnya enak, mau dipakai anak-anak, mau dipakai setengah muda, mau dipakai orang muda maupun tua, itu enak dipakai. Pakainya keren-keren. Pasti kalau yang pakai pada ngelirik, wah keren tuh sepedanya. Jadi ada yang klasik, klasik, ada yang batang lurus, gitu seperti itu. Ya saya juga masih belajar. Nah, balik lagi Kang Ivan, mengenai pembentukan, maksudnya kita dari awal sepeda nih ya. Saya kan tertarik nih. Saya pengen gabung lah ya intinya. Itu yang saya harus siapkan apa tuh Kang Ivan? Kan Kalau mau gabung komunitas. Komunitas. Terus kan kita cari misalnya rongsokan di rongsok, siapa tahu kita dapat ya. Yang dengan yang Kang Ivan standarnya itu kan harus garis satu ya kan. Terus kemudian bannya itu pakai gimana Pak? Tolong Pak, gimana sih caranya? Kalau sebetulnya untuk mau masuk komunitas itu gampang. Satu niat aja dulu. Niat. Betul, benar dong. Harus niat. Iya dong, niat. Kalau nggak niat mau gimana? Kalau misalnya nggak niat tidak akan menimbulkan kreativitas. Makanya yang tadi disebut itu ada batang lurus itu batangnya lurus, ada batang yang seperti itu. Itu. Kalaupun menemukan barang yang dari rongsok, kalau misalnya cari teman-teman yang ada di wilayah mungkin di Serang, di Serang bisa koordinasi. Ini bagusnya gimana ya? Ini bagusnya gimana ya? Tapi sepeda mini itu kita harus bikin nyaman dulu. Kalau tidak nyaman, pakai truk gitu kan. Amun cek nama, pakai truk gitu kan. Gitu. Saya awal mulanya dari sepeda mini sampai bolak-balik. Wah, ini ganti. Karena belum nyaman. Kalau sudah nyaman itu enak. Dari perakitan nih, Kang Ivan. Dari dari batang ya. Terus kita menggunakan ban itu ukuran berapa, Kang Ivan? Itu selera. Itu kalau misalnya di Minion itu bisa pakai ban 20 pelek 20 atau 20 plus. Kalau misalnya buat 20 bisa pakai ban 20 kali 150 atau 1,75. Kita lihat bobot badan kita ya. Badan kita. Takutnya beban kita nggak kuat. Tapi insya Allah kalau misalnya di rongsok dapat barangnya bagus, mau Japan, mau Taiwan, kalau barangnya masih Osini itu bahan-bahan yang dulu itu bagus. Terus kalau pedalnya itu? Pedalnya itu disesuaikan aja dengan ukuran itu. Betul, dengan ukuran itu, dengan kemauan kita sendiri ini mau
seperti apa nih pedalnya seperti itu. Oh. Kan kalau untuk perjalanan jauh kan memang harus pakai rata-rata pakai gigi ya. Si rantai itu memang harus seperti itu Kang Ipan. Jadi gini, jadi kalau perjalanan jauh itu biasanya kan gimana tuur, gimana lutut. Iya. Nah, kalau misalnya pakai shifter itu biasanya dipakai yang daerah-daerah nggak treknya nggak lurus, ada yang tanjakan. Karena apa? Tanjakan itu sendiri harus pakai shifter supaya kalau misalnya kita nggak kuat, latihan pun harus cukup. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Kalau dari Surabaya jalurnya kan treknya lurus-lurus, itu pasti single speed. Oh, single. Single speed itu di belakangnya itu nggak ada namanya sprocket atau di depannya cuman satu aja. Oh, gitu. Saya juga masih kurang paham. Taunya single speed. Single speed itu pokoknya nggak ada shifter aja. Kalau saya pakai shifter karena saya umur nggak kuat. Gitu. Ya saya lihat juga ada beberapa rekan Kang Ivan yang dari Jawa ya, yang sudah sepuh kemarin ya saya lihat di Facebook. Tapi dia menggunakan shifter itu ya. Tidak. Oh tidak. Ada yang dia tidak pakai, itu bahderan. Dia bahderan mungkin dia sudah berpengalaman goes gitu kan. Kata teman-teman atau saudara-saudara yang dari Jawa Timur maupun dari Jawa Barat, dari Jakarta, katanya legend itu dia sudah terukur lah. Karena dia fisiknya udah bagus gitu, seperti itu. Kalau saya pribadi, saya cuman kalau touring jauh saya pingin silaturahmi aja. Mau pakai bis, mau pakai mobil, turun di tempat, nanti kita goes bareng-bareng, itu juga merupakan salah satu silaturahmi. Kayak gini aja, kalau kita mau silaturahmi dengan chapter-chapter yang ada di Jakarta, Bandung, ataupun di Demak ya, di Kerawang, itu cuman satu silaturahmi, tukar stiker. Ya, tukar stiker. Nah, itu cuman itu aja. Jadi nggak ada yang lebih gitu kan. Walaupun tukar stiker aja tuh bisa ini ya. Itu yang kreativitas, biasanya stiker itu suka udah dapet kita dipasang. Yoi, ditempel pasti itu. Itu merupakan satu buah kenang-kenangan. Iya, ini loh kita pernah ketemu di, sama ini. Di tempat waktu ngadain acara. Dan itu pun kebanggaan ya. Betul gitu. Itu jadi satu merupakan belum 100% silaturahmi, tapi minimal kita pernah ketemu dan tukar stiker, itu juga salah satu silaturahmi. Tapi belum 100%. Kenapa? Ada yang bilang, kalau mau silaturahmi datang ke lokasi. Lokasi dalam artian ada undangan, kita ketemu, tukar tukar stiker, ditempel di rumahnya atau di base campnya. Itu udah 100%. Menurutnya ada yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih ya itu juga itu udah masuk silaturahmi. Karena apa? Benar. Kita satu nih pingin silaturahmi, itu boga duit maksain, itu nggak akan bisa. Kenapa? Perjalanan kemana kan harus pegang uang, harus pasti itu. Jadi silaturahmi itu bukan kita harus bawa uang banyak, tidak. Insya Allah dari teman-teman yang lain juga kalau ketemu minum ada gitu. Intinya nyuguhin lah. Nyuguhin ada gitu. Biarpun cuma hanya pancong ya. Pancong. Singkong atau orang Serang pancongnya sih. Iya. Kalau di Bandung bandros. Kalau di Bandung kue balok. Kue balok. Kue balok makan 2 itu udah kenyang. Emang. Itu. Minumnya teh teh panas. bener. Kalau di Serang cuer.